Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kemudahan. Begitupun salawat serta salam tetap dan terus tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula keluarganya dan para sahabat-sahabat ya. Sahabat juga ada, sahabiah juga ada yang selalu dirahmati Allah, diberkahi Allah. Begitupun siapapun dari kita yang selalu merindukan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk daripada sahabiah yang keempat. Ini termasuk juga Ummahatul Mukminin, ya, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah Ibunda Hafsah binti Umar bin Khattab. Ibunda Hafsah ini akan berbeda kisahnya karena beliau juga ya, anak daripada sahabat yang mulia. Ya, ini adalah Umar bin Khattab, sahabat ya yang dijuluki Al-Faruq sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi nama lain dari Al-Qur'an adalah Al-Furqan, pembeda. Begitu juga dengan julukan daripada Umar bin Khattab, jadi Al-Faruq adalah yang pembeda juga. Alhamdulillah, maka sebagaimana bapaknya yang mulia, tentu anaknya juga mengikuti kemuliaan daripada bapaknya. Dan adanya anak mulia, adanya anak hebat tidak jauh daripada usaha didikan daripada bapaknya. Maka kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab setianya begitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam terus mengikuti sunnahnya dan mengikuti perjuangannya. Umar bin Khattab masuk Islam ya memang setelah daripada dua saudaranya. Yang pertama adalah Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab lebih dahulu masuk Islam dan lebih dahulu syahid. Ini disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian juga adiknya adalah Fatimah binti Khattab yang juga masuk Islam dan mempelajari Al-Quran sebelum Umar masuk Islam. Dan kemudian kita lihat bahwasanya Umar bin Khattab memiliki beberapa anak seperti Abdullah bin Umar, Asim bin Umar ya. Begitu juga dengan Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, kemudian Hafsah ini memiliki ibu adalah Zainab binti Maz'un. Ya, adapun nasab ke atasnya ya Al-Khattab bin Naufal. Ya, ini terus kemudian istrinya atau ibu daripada Umar adalah Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab adalah seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua orang yang disebutkan oleh Nabi. Ya, kemudian Allah memilihnya Umar bin Khattab untuk masuk Islam karena Rasulullah memang berharap kepada Umar agar ia masuk Islam. Ya, beliau berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih Kau cintai, antara Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu Allah memilih Umar bin Khattab. Berbeda karena memang Abu Jahal tidak masuk Islam karena memang keangkuhannya, walaupun dia sudah memiliki pengetahuan, karena gengsinya. Nah, begitu juga karena kesombongannya. Berbeda dengan Umar bin Khattab yang memang belum masuk Islam, pengetahuan dan tentang Islam belum ia miliki. Jadi ia terus mencari siapakah ini Muhammad sang Rasulullah ini, sehingga tatkala ia melihat atau mendengar surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, ia masuk Islam. Lalu berkata, kenapa kok umat lari dari ini, manusia lari dari ini? Ya, Umar mendapat clue-nya, mendapat sebuah yang luar biasa. Ini adalah mukjizatul Quran, yang mana ia mendapatkan kebenaran dari lamanya ia rindukan. Dan banyaknya sekali perubahan, serta ketika Umar masuk Islam lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Nahnu alal haq ya Rasulullah." Rasulullah, kita kan dalam kebenaran, kenapa kita harus takut? Ya, tentunya disinilah munculnya keberanian dan kekuatan Islam. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, keislaman Umar merupakan penaklukan, hijrahnya merupakan kemenangan, dan kepemimpinannya merupakan kasih sayang. Sebelumnya kami tidak bisa sholat di Ka'bah, sehingga Umar masuk Islam. Saat masuk Islam, Umar berkelahi melawan kaum Quraisy ya di dekat Darun Nadwah, di depannya itu ya, di dekat Ka'bah. Dan kami pun sholat bersama ia. Jadi memang dia berbeda di antara sahabat-sahabat yang lain.
ia mengiklankan keislamannya, bahkan siapa yang tidak terima silahkan maju, ya. Begitu juga dengan Bani Adi, ya, dari baninya ditawarkan, silahkan Bani Adi yang mau mengikutiku silahkan masuk Islam. Dan Masya Allah, terlebih lagi dalam peperangan dan hal-hal lain ketika bersama dengan Rasulullah, perjuangan Umar bin Khattab tentu sangat menarik dan sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas ketika membahas tentang Umar bin Khattab. Dan itu sifat-sifat itu, ya, seperti akhlak budi pekerti yang baiknya, ketekunan ibadahnya, kasih sayangnya itu nurun, ya, bahkan ketegasannya nurun kepada Hafsah, ya. Nah, kita mulai cerita tentang ibunda kita Ummahatul Mukminin, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Sebelumnya memang Hafsah pernah menikah dengan Khunais, ya. Dia hidup bersama Khunais bin Hudzaifah, ya. Ini adalah salah satu dari saudara Abdullah bin Hudzaifah. Alhamdulillah, Khunais bin Hudzaifah adalah sesosok laki-laki yang luar biasa, taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga memang ada seruan hijrah ke Habasyah. Ia pun turut hijrah ke Habasyah, hingga hijrah ke Madinah pun hijrah ke Madinah. Dan keduanya keluarga yang luar biasa, mereka hidup bersama, bermersa dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ya tidak lama bahwasanya di perang Badar, ya, Khunais ikut dan kemudian membawa banyak luka setelah peperangan itu, ya. Kemudian ya qadarullah, ya, disitulah meninggalnya daripada Khunais, suami daripada Hafsah. Lalu berusia di usia 18 tahun, Masya Allah, Ummahatul Mukminin ini Hafsah binti Umar telah menjanda usia 18 tahun, ya. Kemudian luar biasa, tentunya seorang ayah menginginkan putrinya menikah dengan sesosok putra yang baik, ya, menginginkan sesosok menantu yang baik, orang yang terbaik, ya, ibu-ibu yang Allah muliakan, ya. Jadi setelah itu Umar bin Khattab mencoba bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian tatkala ditawarkan putrinya ini Hafsah, tapi Abu Bakar tidak merespon dan tidak memberikan komentar, diam saja begitu. Dan kemudian selanjutnya ia berpindah kepada Utsman bin Affan. Tetapi Utsman berkata, aku berpikir untuk tidak menikah dahulu saat ini, ya. Jadi Umar marah karena memang yang pertama tidak ada kejelasan, yang kedua belum mau dulu. Tapi akhirnya Umar memendam kemarahannya itu. Nah, qadarullah jarak beberapa hari dari itu Nabi meminangnya. Nabi meminang Hafsah. Nah, setelah menikah, ya, di saat tahun ketiga Hijriah, sebelum perang Uhud tepatnya, ya, dengan mahar 400 dirham. Pernikahan itu ya luar biasa dan Allah ridhoi keduanya. Ini Rasulullah manusia terbaik dengan Hafsah, ya, sahabiah yang luar biasa. Nah, setelah itu baru Abu Bakar menjumpai daripada Umar. Jangan marah kepadaku wahai Umar, kenapa saya diam tidak berkomentar? Karena memang sebelum kau datang Rasulullah pernah menyebut Hafsah. Maksudnya apa? Ada tujuan baik Rasulullah kepada Hafsah. Nah, inilah ibu-ibu yang Allah muliakan. Jadi terkadang apa yang kita inginkan belum tentu Allah kabulkan, tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Setelah itu alhamdulillah Nabi dan Hafsah hidup bersama, ya. Tentu kehidupan istri-istri Rasulullah tidak lepas daripada perasaan-perasaan manusiawi, ya. Tentunya ada timbul rasa cemburu, ya, karena memang Rasulullah paling sayang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua adalah Hafsah binti Umar. Ibu-ibu yang Allah muliakan, jadi ada yang spesial daripada ibunda kita ini Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ia pengemban daripada amanat Al-Qur'anul Karim. Ialah yang dipilih daripada Abu Bakar radhiyallahu an untuk menyimpan Al-Qur'an yang dikumpulkan daripada Zaid bin Sabit, ya, sebagai penulis dan pengumpul Al-Qur'an. Lembaran-lembarannya itu dikumpulkan dan disimpan kepada Hafsah dan disimpan di tempatnya hingga nanti pada masa Utsman. Setelah itu nanti semua disatukan ke dalam satu mushaf, jadi diserentakkan ke dalam satu resem, maka dikenal dengan resem Utsmani. Adapun kisah modifikasi Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Abu Bakar memang dulu menyiapkan pasukan yang di bawah daripada komando Khalid bin Walid, ya, perang besar untuk melawan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, yang mana di peperangan ini, ya,
kaum muslimin banyaknya para penghafal Al-Quran yang ikut, ya. Bahkan kita lihat bagaimana para penghafal Al-Quran terbunuh sekitar 700 orang. Walaupun di perang ini kita menang, kaum muslimin menang, tetapi banyaknya ya para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, yang syahid, ya kurang lebih 700 orang, beberapa riwayat menyebutkan itu. Kemudian ini namanya perang Yamamah. Kemudian muncullah ide yang mana juga digagas oleh daripada Umar bin Khattab, bahwasanya ini perlu ada pengumpulan Al-Quran, menyatukan Al-Quranul Karim lembaran demi lembaran agar Al-Quran ini tetap terjaga. Walaupun hal tersebut sudah disampaikan kepada Abu Bakar, tentu Abu Bakar seorang pemimpin yang sangat hati-hati, tidak langsung menerimanya. Usulan ini tetap ia pegang dan tidak mau melaksanakan dulu karena dia bimbang, takutnya apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan, karena Nabi tidak pernah menyuruh daripada memerintahkan pengumpulan Al-Quran ini, ya. Tetapi karena terus dibujuk dan ini demi kemaslahatan bersama, maka alhamdulillah disetujuilah dan menyuruh daripada Zaid bin Sabit untuk menjadi penulis, karena ia juga sekretaris Rasulullah, ahli bahasa, cerdas dan ahlul Quran. Tetapi Zaid juga tidak langsung menerima, dia banyak pertimbangan, ya. Bahkan namanya Zaid itu ketika diperintahkan dia sempat menolak karena memang berat sekali. Dia berkata, kalau engkau menyuruhku untuk memindahkan gunung ini, itu lebih mudah bagiku daripada aku menuliskan lembaran-lembaran Al-Quranul Karim, karena ini sangat berat sekali. Itu Al-Quran ini amanahnya luar biasa. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, suatu ketika Hudzaifah bin Yaman datang menemui Utsman. Saat itu memang terjadi perang, ya, yang ia telah memerangi penduduk Syam dalam rangkaian penaklukan Armenia bersama penduduk Irak. Hudzaifah terkejut tatkala dengar bacaan Al-Quran yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Hudzaifah mengeluhkan ini kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, benahilah masalah ini sebelum mereka memperselisihkan Al-Quranul Karim, seperti yang telah pernah dialami Yahudi dan Nasrani dengan kitab-kitabnya. Maka kemudian itulah disatukannya Resem Utsmani, sepakati satu mushaf, dan kemudian Utsman mengirim utusan, yakni Ibnu Mas'ud, menemui Hafsah guna meminjam lembaran-lembaran Al-Quran untuk disalin dan digandakan. Setelah itu mushaf asli akan dikembalikan kepadanya. Dan adapun penyalin-penyalin itu ada Zaid bin Sabit, ya, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Dan kemudian ditetapkanlah Resem Utsmani karena di zaman kepemimpinannya Utsman bin Affan. Lalu mushaf-mushaf yang lain, ya, dikumpulkan dan dibakar agar serentak bahwasanya resem yang digunakan adalah Resem Utsmani. Pada tahun 41 Hijriah, Ummul Mukminin ini Hafsah merasa sudah dekat ajalnya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ia wafat, ya, dikuburkan di Baqi, ya, dan kemudian hadir di sana juga Abdullah bin Umar, ada Asim bin Umar, ya, juga turut hadir di sana bersama Salim, ya, dan kemudian Hamzah, ya, turut memakamkan daripada saudarinya, ya, ini adalah Hafsah bin Umar bin Khattab. Demikian ibu-ibu yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan bagaimana Hafsah selain menjadi orang yang taat agamanya kepada Allah dan Rasulnya, ia memikul tanggung jawab dan amanah berat, yakni menyimpan mushaf Al-Quranul Karim. Dan di antara istri-istri Rasulullah yang paling dekat dengan Al-Quranul Karim adalah Ibunda Hafsah, ya, Ummahatul Mukminin yang paling dekat dengan Al-Quran. Ya, interaksi terhadap Al-Qurannya selalu dijaga. Makanya inilah yang membuat spesialnya daripada Hafsah di antara Ummahatul Mukminin yang lain. Jadi memiliki kelebihan, yaitu dekat dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah walaupun sudah punya keluarga, kesibukan kita bersama Al-Quran tetap terus terjaga, tidak tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Sempatkan waktu kita bersama Al-Quran, bukan nunggu waktu sempat kita bersama Al-Quran. Silahkan luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. 1-2 jam kalau nikmat pasti akan tertambah lagi waktu itu. Nikmati dan tadabburi Al-Quran. Semoga keluarga kita menjadi keluarga Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua ke dalam jannahnya Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Cukup ini yang kita sampaikan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.